Presiden Volodymyr Zelensky mengunjungi provinsi Kharkiv di Ukraina Timur. Ini adalah pertama kalinya MR Zelensky meninggalkan Kiev sejak pertempuran pecah. Kantor Presiden Ukraina pada 29 Mei memposting di Telegram sebuah video Zelensky mengenakan rompi anti peluru mengunjungi provinsi Kharkiv, sebuah daerah di mana tentara Ukraina baru saja mendorong mundur pasukan Rusia di dekat perbatasan. Dalam video tersebut, tentara Ukraina memperkenalkan kepada Presiden senjata Rusia yang hancur berserakan di jalan. Video tersebut juga menunjukkan bahwa banyak bangunan sipil di kota Kharkiv telah rusak parah. Dalam perang ini, musuh melakukan segala yang dia bisa untuk setidaknya mendapatkan beberapa hasil. Tapi mereka pasti sudah lama mengerti bahwa kita akan mempertahankan tanah air kita sampai orang terakhir. Kita akan berjuang dan pada akhirnya akan menang, kata Presiden Zelensky. Pemimpin Ukraina juga bertemu dengan pejabat lokal, termasuk Gubernur Provinsi Kharkiv dan Wali Kota-Kota Kharkiv, untuk membahas program rekonstruksi pasca perang. Zelensky menyarankan agar para pejabat mencari proyek untuk membangun kembali daerah yang hancur. Ini adalah kesempatan bagi distrik-distrik yang hancur untuk mendapatkan wajah baru, kata Presiden Zelensky. Sejak Rusia melancarkan operasi militernya pada 24 Februari, Presiden Zelensky telah tinggal di Kiev untuk memimpin upaya pertahanan milis Ukraina. MR Zelensky dianggap telah berhasil dengan pidato melalui internet ketika ia meminta dukungan keuangan, militer dan kemanusiaan dari puluhan negara membantu tentara Ukraina tetap berdiri. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sejak 24 Februari 2022 kini masih belum berakhir. Hingga saat ini juga masih belum ada informasi lebih lanjut terkait pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri permusuhan. Sementara itu, dalam perang ini pasukan Rusia juga belum menunjukkan tanda-tanda menyerah di Ukraina. Begitupun dengan Ukraina yang saat ini terus memperkuat pasukannya untuk menghadapi invasi dari Rusia. Terlebih dalam perang ini, Ukraina telah mendapatkan banyak pasukan senjata dari Barat untuk mengalahkan Rusia. Walaupun hingga saat ini pasukan Rusia masih belum meninggalkan Ukraina dan melakukan gencatan senjata. Belum lama ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukannya kalah jumlah oleh Rusia di wilayah Ukraina Timur. Dilansir dari Zingnews, disebutkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky bahwa pasukan Ukraina yang menguasai kota timur Severodonetsk kalah jumlah oleh Rusia. Walau demikian, dia mengatakan bahwa pasukan Rusia dan Ukraina di wilayah itu masih bertempur di setiap jalan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Zelensky pada 6 Juni bahwa pasukan Rusia dan Ukraina bertempur di setiap jalan di Severodonetsk di saat peluru artileri terus berjatuhan dari atas. Tidak hanya itu saja, pemimpin Ukraina itu juga mengatakan bahwa intensitas pertempuran di Severodonetsk dan negara tetangga Lysychansk telah mengubah kedua wilayah itu menjadi kota mati. Sementara itu, jika Moskow berhasil menangkap dua tujuan strategis ini, Rusia akan menguasai seluruh wilayah Luhansk di Ukraina Timur, yang mana hal tersebut nantinya akan sangat berdampak buruk bagi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diduga menyetujui penyerahan kedaulatan Ukraina ke Polandia. Hal itu terungkap lewat laporan Badan Intelijen Luar Negeri Rusia. Zelensky tampaknya menyetujui pengalihan kedaulatan Ukraina ke Polandia. Keinginan otoritas Polandia tentang kembalinya perbatasan timur diwujudkan dalam tindakan tertentu. Demikian pernyataan SVR seperti dikutip kantor berita Sputnik Kamis 9 Juni. Perbatasan timur atau Eastern Borderlands adalah istilah yang mengacu pada wilayah bagian timur Republik Polandia kedua semasa Perang 1918-1939. Di masa sekarang wilayah itu mencakup sebagian Ukraina, Belarusia dan Lituania. Direktur SVR Sergei Naryshkin mengatakan rezim Kiev telah menyetujui pencaplokan Ukraina oleh Polandia. Menurut dia, dengan adanya persetujuan itu, Polandia dapat memberikan layanan hosting untuk pusat pemrosesan data jaringan dari kantor pajak negara Ukraina. Menurut SVR, tugas utama pemasangan perangkat layanan pajak Ukraina di Polandia itu diambil alih oleh perusahaan teknologi Siltex yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Lokal. Sementara itu, dukungan metodologis dari operasi yang sedang berlangsung disediakan oleh perwakilan dari para raksasa teknologi AS, yakni Dell, IBM, dan Cisco. Negara itu bukanlah perusahaan swasta, tapi dalam kasus ini kita melihat bahwa junta Kiev telah menyetujui pencaplokan Ukraina oleh Polandia dan secara sukarela menyerahkan kedaulatan negara kepadanya, kata Naryshkin. Dia menuturkan Ukraina dengan sengaja mengungkapkan informasi penting nasionalnya kepada Amerika Serikat dan Polandia, termasuk data pembayar pajak dan situasi keuangan negara yang sebenarnya. Dalam bisnis transaksi seperti itu dapat diklasifikasikan sebagai merger dan akuisisi, kata pernyataan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang berhasil diduduki Rusia. Saat ini pasukan Ukraina masih berusaha mati-matian mempertahankan kota Severodonetsk di wilayah timur negara tersebut. Pertempuran di kota tersebut menjadi sangat penting karena dapat menentukan posisi Rusia di Provinsi Luhansk. Negeri beruang merah pun telah memusatkan serangannya untuk dapat menguasai kota itu secara penuh. Kita harus mencapai deokupasi penuh dari seluruh wilayah kita.
kata Zelensky melalui sebuah video dikutip Reuters Rabu 8 Juni 2022. Ketika ditanya tentang komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa penting untuk tidak mempermalukan Moskow yang ditafsirkan di Ukraina sebagai menyeratkan beberapa tuntutan harus diterima, Zelensky menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mempermalukan siapapun. Zelensky mengatakan bahwa Macron sebagai pemimpin Normandia, forum penyelesaian masalah Rusia dan Ukraina sebelum serangan 24 Februari, harusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua detail masalah, termasuk apa yang ia sebut kegagalan Rusia untuk mematuhi perjanjian. Dia pun menegaskan siap untuk bernegosiasi dengan Rusia, tetapi tambahnya, satu-satunya orang yang mampu mendiskusikan akhir perang itu sendiri adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan, para pejuang Ukraina kesulitan untuk menangkis serangan Rusia di pusat Severodonetsk. Adapun sejak didorong mundur dari Kiev dan Kharkiv, Rusia telah berfokus pada wilayah yang dikenal sebagai Donbas, yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk, dan paling dekat dengan perbatasan Rusia. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum berakhir. Perang yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sejak 24 Februari 2022 ini belum juga menemukan titik terang untuk mengakhiri permusuhan. Serangan yang dilakukan oleh Rusia tanpa henti telah mengakibatkan banyak kerusakan di wilayah Ukraina. Walau demikian, pasukan Ukraina masih belum menyerah dalam menghadapi pasukan dari Rusia. Sementara itu, pasukan Rusia sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda menyerah dalam invasinya di Ukraina. Dalam perang ini, Ukraina telah mendapatkan banyak bantuan dari Barat, khususnya bantuan berupa senjata, yang mana keberadaan senjata yang dikirim oleh Barat ke Ukraina ini sangat membantu Kiev dalam memperkuat pasukannya untuk melawan Rusia. Walau bantuan senjata Barat itu masih belum bisa mengusir pasukan Rusia dari wilayah Ukraina, dilansir dari Zingnews. Belum lama ini pasukan Rusia menembakkan rudal mereka ke kawasan yang merupakan rute utama pengiriman senjata Barat ke Ukraina. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh seorang gubernur regional di Ukraina Barat pada 1 Juni.